Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan terkait materi tentang golden ratio. Nah, sebelum kita lanjut di sini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami itu siapa aja. Di sini yang pertama ada Arya Wijaya. Mungkin Arya bisa saya ke kamera dulu. Dan juga di sini selanjutnya ada Gilang Muhammad Albaranauni. Boleh saya dulu. Kemudian ada Kukuh Rizky Anaba. Kukuh, saya dulu Kukuh. Mantap. Kemudian ada saya sendiri, Putut Budi Utama. Nah, teman-teman, kita coba ke pendahuluan dulu, teman-teman, sebelum kita bahas lebih dalam. Nah, tentang golden ratio ini kita bahas. Jadi tentunya kita pasti mengenal gitu beberapa karya arsitektur gitu dan seni murni itu yang ya teman-teman pasti tahu lah, seperti kayak piramida Giza atau lukisan Mona Lisa karya Leonardo dan Vinci gitu kalau nggak salah. Kemudian kita juga pasti mengenal dan sangat akrab dengan beberapa logo brand seperti Apple, Pepsi, ataupun Twitter. Nah, lalu apa sih persamaan dari piramida Giza dan lukisan Mona Lisa karya Leonardo dan Vinci dengan logo Apple, Pepsi, dan Twitter? Nah, jawabannya adalah semua dirancang atau didesain dengan komposisi yang namanya golden ratio. Nah, teman-teman, terkait tadi tentang seni dan desain itu menjadi hal yang sangat subjektif sebenarnya. Nah, sampah bagi kita, tetapi bagi orang lain itu bisa menjadi sebuah masterpiece gitu. Untung saja ada rumus yang kuno tadi yang dapat membantu desain jadi keindahan gitu, yang terbukti secara ilmiah disebut yang sudah aku singgung tadi, golden ratio. Nah, golden ratio ini bisa disebut juga dengan the golden section gitu. Golden mean atau dalam huruf Yunani itu PHI, P gitu lah. Nah, simpelnya teman-teman, di sini golden ratio adalah angka yang sangat berguna gitu untuk membantu menciptakan desain yang indah dan seimbang secara sempurna yang menurut estetika memuaskan di tingkat terdalam di otak gitu. Nah, maka dari itu teman-teman kita pahami lebih dalam lagi tentang apa itu golden ratio. Mungkin di sini terkait tentang definisi dari golden ratio sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya Arya. Makan Arya. Ya, kita harus tahu dulu ya apa itu golden ratio. Golden ratio adalah nilai matematis dari dua objek yang rasionya sama dengan saat dua objek tersebut digabungkan. Perhitungan ini didasarkan dari deret Fibonacci, di mana deret Fibonacci itu deret angka yang nilai setelahnya adalah penjumlahan dari angka sebelumnya. Deret Fibonacci itu sendiri adalah dari 0, 1, jadi 1 tambah 0 itu 1, 1 tambah 1 itu 2, dan seterusnya 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Setelah dilakukan perhitungan, ditemukanlah nilai 1,618. Kemudian golden ratio sering ditemukan di alam. Oleh karenanya, banyak juga yang mengatakan bahwa golden ratio itu adalah rasio alami dari alam. Cukup banyak benda yang menerapkan golden ratio. Contohnya ada di samping ini, seperti cangkang keong atau siput. Kemudian ada bentuk daun. Kemudian ada bentuk ini bunga kaktus. Kemudian ada bunga matahari, bentuk atmosfer di bumi, dan bentuk galaksi. Oleh karenanya, sebagai desainer, untuk dapat membuat sesuatu yang lebih menarik dan terlihat hidup, maka kita perlu menerapkan golden ratio dalam desain yang kita buat. Kemudian ada beberapa penerapan golden ratio di dalam desain yang akan dijelaskan oleh rekan saya juga. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama itu ada hierarki penulisan. Jadi hierarki penulisan adalah salah satu prinsip dalam membuat suatu desain, khususnya UX. Nah, UX adalah adanya hierarki penulisan ini. Hal ini untuk membedakan antara tulisan, judul, isi, atau tulisan mana yang menjadi pesan utamanya. Dengan menggunakan golden ratio, maka kita dapat lebih mudah menentukan hierarkinya. Nah, bisa dilihat di gambar sebelahnya. Itu contoh sederhananya adalah jika ukuran font untuk body text berukuran 12 poin, maka ukuran untuk header adalah nilai golden ratio 1,6 poin dikali 12 sama dengan 19 poin, atau bisa dibulatkan menjadi 20 poin.
Bisa di next. Nah, lalu yang kedua, meletakkan elemen pada desain. Tentu untuk membuat tampilan desain yang menarik, kita tak bisa asal dalam meletakkan tiap elemen-elemennya. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan golden ratio. Kita dapat membagi lembar kerja ke dalam beberapa bagian yang sesuai dengan nilai golden ratio. Nah, bisa dilihat di gambar sebelahnya juga, mudahnya kita cukup meletakkan spiral golden ratio pada lembar kerja dan letakkan elemen sesuai dengan golden ratio tersebut. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kukuh. Oke, terima kasih Ale. Nah, ini ada komposisi pada layout. Golden ratio juga bisa kita terapkan dalam pembuatan layout seperti untuk keperluan desain web, majalah, bahkan poster. Dengan penerapan ini, maka pengguna akan lebih nyaman dalam melihat konten yang ditampilkan karena adanya proporsi yang jelas antara suatu konten utama dengan konten pendukung. Nah, ini cara melakukannya hampir sama dengan menentukan hierarki font. Kita cukup menghitung ukuran konten utama terhadap konten pendukung berdasarkan rasio tersebut. Next slide. Nah, di sini ada pembuatan logo. Cukup berbeda dengan yang sebelumnya. Pada kali ini kita perlu menentukan bentuk dasar dari logo yang kami buat. Apakah lingkaran, persegi atau segitiga. Setelah menentukan, kemudian kita dapat mengcopy bentuk tersebut sebanyak-banyaknya. Namun dengan ukuran berdasarkan golden ratio tersebut. Selanjutnya kita dapat meletakkan sebagai bentuk dasar tersebut. Sesuai dengan bentuk logo yang diinginkan, langkah terakhir adalah membuat kembali logo berdasarkan bentuk dasar yang telah sesuai dengan golden ratio. Nah, di sini ada contoh gambar pembuatan logo dari Twitter, Apple, dan Pepsi. Nah, sudah selesai. Ini akan saya kembalikan kepada Putut. Ya, mungkin itu saja penjelasan terkait materi tentang golden ratio dari kelompok kami. Mudah-mudahan setelah Anda menonton video ini, teman-teman bisa tahu tentang apa sih tentang golden ratio itu. Nah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.